Apa kabar Anda semua pemirsa? Lama ini kita nggak ketemu dengan Bung Rocky Gerung dan saya kira saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri buat Anda yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin. Nih, Bung Rocky, bagaimana setelah? Ya, minal aidin wal faizin. Seluruh kesalahan saya tolong dimaafkan supaya saya ada alasan memaafkan kesalahan kalian juga ya. Oke, mulai awal baru ini kita mulai awal baru dengan satu format baru. Kita kerjasama channel Rocky Gerung ini dengan Forum News Network ini. Jadi tempat saya dan beberapa teman membangun sebuah media, gitu ya, Bung Rocky. Ya itu bukan kerjasama, itu namanya saling memperkuat. Saling memperkuat, oke. Ya. Karena serangan akan makin gencar. Oke. Jadi Rocky Gerung Official mengalami new normal bersama-sama dengan FNN. Yes, Forum News Network gitu ya, new normal. Forum News Network. Ya. Tapi Anda sendiri sebenarnya tahapan Anda hari ini, Anda masuk new normal, abnormal atau apa ya, Bung Rocky? Semua yang bersifat normal itu sebetulnya nggak perlu diucapkan, karena memang itu imperatif, kemestian dari politik, dari ekonomi. Jadi kalau ada orang yang menyebut new normal, artinya dia mengevaluasi dirinya sendiri itu, bahwa dia tidak normal sebetulnya dari awal tuh. Nah itu, mestinya dia sebut aja udah normal lagi. Jadi istilah new normal itu kan semacam pleonasme dari mereka yang ingin melihat sesuatu yang betul-betul dramatis. Nah di kita itu bukan dramatis soal new normal ini, tapi didramatisasi. Nah karena didramatisasi, orang menganggap new normal ini adalah sekedar literasi baru, narasi baru dari istana untuk menutupi beberapa soal. Karena begitu kata new normal diucapkan, itu sampai pemulung pun itu bicara tentang new normal. Pemulung? Iya, saya bertemu beberapa hari lalu itu lewat dan wah Pak Rocky new normal, Oke, saya bilang salam new normal. Iya. Begitu-begituan tuh, jadi semacam meledekan dan itu buktinya akhirnya presiden. New normal isinya berdamai, tapi kemudian presiden kasih isyarat bahwa kita sekarang harus waspada lagi karena ada second wave di beberapa negara. Jadi di situ kelihatannya dramatisasi aja, hanya ingin mengucapkan kata new normal, maka dicari cara supaya presiden bisa tampil di depan mall, di mana-mana itu. Semua orang juga akhirnya bicara itu. Nah, saya takutnya ini vocabulary new normal ini dalam 2-3 hari ini berakhir nanti, karena fakta-fakta dunia menunjukkan bahwa belum normal sebetulnya, bahkan di negara yang udah normal membatalkan kembali new normal itu. Terminologi new normal ini kan juga banyak digunakan di negara-negara lain ya, bahkan kita tapi seperti tetangga kita tidak jauh, Korea, bahkan kemudian mencabut kembali new normalnya ini. Nah, dalam situasi kita sendiri, apakah sebenarnya memang kita sudah layak dan siap untuk masuk ke era new normal? Era new normal kan sebetulnya kita bisa siap setiap saat, tetapi dengan asumsi bahwa keadaan tidak normal itu sudah kita alami puncaknya tuh. Kan semua tergantung pada kita udah klimaks atau belum itu supaya bisa masuk pada new normal. Nah sekarang pemerintah belum punya data tentang klimaksnya, tiba-tiba bikin new normal. Lalu juru bicara istana segala macam mengatakan, ya kami sudah konsultasi dengan epidemiologis, dengan virologis. Kalau saya tanya misalnya, siapa namanya epidemiologis itu? Jubirnya akan bilang, ya itu urusan kami dengan dunia profesi, dengan dunia akademisi. Loh ini adalah pandemi, semua orang ingin tahu epidemiologisnya disewa atau sekedar epidemiologis yang menjalankan survei, bahkan surveinya kualitatif. Kan banyak sekarang kebijakan pemerintah hanya didasarkan pada survei yang dipesan. Jadi bisa dimainkan angkanya. Kan kita mesti tahu siapa epidemiologisnya.
Karena nanti saya bisa bilang, loh menurut epidemiologis yang saya kenal, yang terjadi justru peningkatan kasus. Nanti Ihsan akan bantah, siapa namanya? Saya akan bilang juga, oh saya nggak mau sebut, karena itu adalah urusan saya dengan dunia akademis. Jadi di dalam kekacauan itu orang menganggap ya new normal artinya dinormal-normalkan sesuatu yang sebetulnya belum normal. Jadi tidak secara natural new normal itu kita peroleh, tapi the new normal itu diucapkan sebagai apa namanya itu supaya dapat clickbait gitu, apa itu istilahnya. Jadi soundbite itu seolah-olah udah ini. Jadi cuma pindah-pindah narasi, padahal faktanya tetap sama, yaitu corona masih merajalela. Itu kira-kira tuh kan bisa kita lihat bahasa tubuh jubir, bahasa tubuh menteri yang ingin cepat-cepat keluar dari mulutnya diartikulasikan istilah new normal karena memang dia digerogoti oleh keadaan ekonomi. Ya. Jadi istilah yang terpaksa dibuat karena dunia sedang berupaya untuk masuk pada era the new normal, sehingga Indonesia merasa akan ketinggalan kalau kita nggak ikut-ikut menyebut the new normal. Padahal dunia masuk the new normal setelah peak-nya diperoleh, maka flattening grafik itu mulai menunjukkan perbaikan, maka mereka sebut new normal. Kita justru tadi nggak ada keterangan dari epidemiologis, dari virologis, kecuali yang diimajinasikan sebagai epidemiologis atau virologis. Hak pers untuk tahu juga nggak bisa ditemukan. Siapa sih tim yang mengatakan udah new normal? Jangan-jangan tim itu justru dibentuk berdasarkan hasil survei semata dan karena pertimbangan politis. Jadi tim dibuat khusus untuk itu. Dan saya duga-duga begitu karena saya baca semua grafiknya itu kayaknya bahasanya sama dari satu orang yang bikin grafik tahap pertama ini, tahap kedua segala macam. Bukan orang yang paham tentang data, tapi orang yang di-brief untuk memberitahu publik bahwa kita sedang ada dalam keadaan yang menurun. Jadi hasil briefing bukan hasil analisis akademis. Apalagi memakai parameter dunia, itu diketahui seluruh dunia. Okay. Indonesia sebetulnya bohong, Indonesia sebetulnya nggak mungkin begituan. Karena dunia nggak bisa verifikasi kan pandemi kan mesti terbuka supaya saling verifikasi kan. Ya. Ya, jadi kalau kita sekarang coba ikuti cara berpikir pemerintah deh ya, Bung Rocky. Kan mereka kelihatannya mempromosikan atau mengenalkan new normal ini dalam rangka mereka melihat bahwa ekonomi babak belur juga nih kalau terus-terusan seperti ini kan gitu. Orang ekonomi tidak bergerak dan sebagainya, sementara keuangan pemerintah juga berat gitu untuk menanggapi. Jadi artinya mereka kelihatannya ingin supaya ekonomi rakyat bergerak, dengan begitu beban pemerintah kan semakin berkurang gitu ya. Tetapi kalau kita lihat situasinya, apa enggak justru nanti bakal merugikan pemerintah? Kita tahu misalnya ternyata sekarang Jawa Timur itu menjadi klaster baru dan disebut bahkan diingatkan sebagai New Wuhan gitu atau Wuhan berikutnya. Nah, langkah semacam ini apa enggak justru malah blunder bagi pemerintah dan ongkosnya lebih mahal? Kelihatannya memang itu pilihannya kan. Jadi pemerintah selalu bilang dilema nih, ekonomi atau kesehatan. Dilema itu buat orang yang nggak punya kemampuan, dia masuk dalam dilema. Orang yang nggak punya kekuatan, dia akan dilematis. Tapi pemerintah punya kemampuan, dia mesti putuskan dong. Jangan oke, kalau dia punya mengatakan, saya memutuskan untuk pro pada ekonomi, nggak akan ada dilema. Saya akan putuskan pro pada kesehatan, nggak akan ada dilema. Kenapa? Karena dia memang harus bikin keputusan. Kan ajaib kalau pemerintah kasih kesan, oh saya mengalami dilema. Itu artinya pemerintah yang nggak mampu buat keputusan. Padahal pemerintah punya seluruh kapasitas itu. Nah, sekarang mulai terlihat bahwa sinyalnya ekonomi memburuk, oleh karena itu pemerintah mengambil risiko untuk pelonggaran, tetapi pelonggaran itu juga dihitung sebagai potensial jadi ongkos sosial. Karena itu kemudian militer dan polisi diminta untuk menjaga pelonggaran. Bagaimana dilonggarkan tapi justru dijaga oleh tentara. Kan kalau dilonggarkan artinya disiplin udah timbul, kesadaran udah pulih, dan berarti memang ada keadaan normal. Sekarang jadi darurat. Presiden mengatakan kami akan buka, wacana membuka
PSBB, dan karena itu kami akan siapkan pendisiplinan baru melalui kehadiran tentara dan polisi. Itu artinya makin tidak normal. Jadi kehidupan sipil nggak pulih kan. Bagaimana ada new normal, tapi polisi dan tentara beredar di pusat-pusat mall, di pusat-pusat aktivitas publik, kan nggak normal jadinya kan. Malah ada ketakutan lebih berbahaya, atau lebih besar. Itu paradoksnya di situ. Jadi kegamangan-kegamangan ini justru malah makin membuat pemerintah harus membayar ongkos yang jauh lebih mahal seharusnya ya, Bung? Betul, itu karena kalkulasi-kalkulasi yang separuh-separuh kan. Karena soal dilema tadi, jadi dilema nggak mau diselesaikan, tetapi nggak mau terlihat sebagai tidak mampu. Nah, karena itu orang mulai berpikir bahwa udah memang dia nggak mampu, oleh karena itu mulailah bicara tentang penggantian presiden, tapi kemudian dilarang, tuh UGM dilarang. Ini kan satu paket. Jadi diperlihatkan bahwa kalau udah new normal, biarin aja publik bicara apa aja. Mau bicara pergantian presiden, ya presiden bilang nggak mungkin saya diganti di tengah krisis, kan sudah new normal, saya sudah turunkan tensi PSBB. Jadi bahkan pikiran sekarang dikendalikan, bukan sekedar orang dikendalikan, tapi pikiran kampus juga dikendalikan akhirnya. Semua dalam rangka COVID. Kan diskusi di UGM itu kan dasarnya karena ada COVID, maka orang mengevaluasi kebijakan pemerintah. Lalu tiba pada kesimpulan, bagaimana kalau ternyata terjadi dispute atau social unrest dan tiba-tiba kekuasaan diminta untuk berhenti itu. Bagaimana prosedur konstitusionalnya? Itu yang mesti kita bicarakan soal itu kan. Nah, istana kasih sinyal itu nggak boleh dibicarakan. Jadi istana menganggap itu berbahaya. Di situ kontradiksinya. Kalau udah normal ya biarin aja orang bicara. Apalagi sinyalnya kuat sekali itu kehadiran militer dan beberapa undang-undang yang akhirnya memperlihatkan bahwa pemerintah sebetulnya mempersiapkan semacam pseudo darurat sipil karena membayangkan ongkos dari pelonggaran itu juga bisa berbahaya. Kan orang dilonggarkan kan bisa dia marah loh kalau dilonggarkan. Jadi pemerintah berpikir kalau dilonggarkan ekonomi akan bertumbuh tuh, turis akan datang. Nah kalau dilonggarkan turis nggak datang, karena juga beberapa negara menganggap jangan ke Indonesia tuh. Diucapkan secara terbalik, Indonesia tidak boleh diterima di beberapa negara. Itu artinya jangan datang ke Indonesia juga kan, itu resiprokalnya begitu. Ya. Jadi, mengapa pemerintah dalam berbagai kebijakan kalau kita mengamatinya terkesan tidak ketika mengambil satu kebijakan tidak cukup komprehensif. Misalnya ketika disebut new normal, tetapi kemudian ada sinyal juga mengingatkan publik kemungkinan akan adanya second wave serangan itu. Kemudian juga Menteri Menko Perekonomian mengingatkan kalau sampai terjadi second wave ya new normal akan dicabut kembali dan sebagainya. Jadi kelihatannya semua keputusan-keputusan yang diambil ini tidak cukup masak dan tidak dengan pertimbangan yang komprehensif. Itu kayak orang mau perang, infanteri udah masuk, menang. Ternyata logistiknya jadi si Panglima juga akhirnya menganggap bagaimana menghitung kemampuan tempur infanteri itu butuh logistik, pasukan kata butuh persediaan amunisi, tapi bagian logistik belum disiapkan, belum dibentuk. Kan orang kalau perang itu logistiknya disiapin, baru dilatih tentaranya, baru dikirim tuh. Ini terbalik-balik, tentara disuruh turun, infanteri disuruh buka jalur, marinir mendaratkan pasukannya, tetapi dukungan logistik nggak ada. Jadi tempat pengolahan kebijakan di istana itu compang-camping, tidak satu paket. Mau menghemat logistik, tapi juga mau lakukan pendadakan penyerangan tuh. Jadi begitu cara berpikir istana tuh, kacaunya di situ. Manajemen krisisnya nggak jalan. Bukan nggak jalan, sebetulnya memang nggak ada. Karena dari awal nggak ada pusat perhatian apa yang mesti dilakukan. Nah ini konsekuensi dari manajemen dilematik gitu. Jadi dilema nggak mungkin menyelesaikan masalah. Jadi kita cuma bikin ada satu dilema ke dilema yang lain dengan akibat tadi kekacauan soal bansos, kekacauan
narasi, kekacauan petugas yang mesti mengucapkan, kekacauan koordinasi antar departemen. Presiden nggak tahu bahwa itu sebetulnya kekacauan di antara pembantu-pembantu beliau sendiri. Oke. Kalau di militer ada analogi, dalam setiap kasus itu tidak ada anak buah yang salah, yang salah adalah komandan gitu. Dalam kasus Indonesia, apakah analogi itu bisa juga kita terapkan? Dari awal memang komandannya tidak punya peta terakhir tentang medan perang. Itu sama seperti mau perang, dia pakai peta tahun 50 yang menunjukkan bahwa topografinya adalah hutan. Begitu dia nyampe di situ ternyata udah jadi sawah. Maka begitu dia nongol ya dihajar sama massa, sama musuh kan. Karena presiden pakai peta yang kacau, koordinatnya udah berubah, penanda-penanda intelijennya udah berantakan. Jadi itu yang terjadi itu. Apalagi presiden menganggap bahwa kita bisa lakukan pendadakan terhadap si COVID. Nah, akhirnya COVID-nya bilang silakan datang dan kami akan jebak Anda di dalam topografi yang berubah itu. Jadi itu salah baca peta. Helikopter diturunkan, dipikir turun di hutan, ternyata turunnya di tengah lapangan bola karena hutannya udah jadi lapangan bola. Nah, kenapa? Karena petanya peta lama. Tuh. Begitu juga yang terjadi sekarang. Itu semua terjadi karena koordinasi datanya tidak jalan. Jadi radar tempurnya dikacaukan oleh informasi yang berantakan dari dari ronda-ronda yang nggak jelas. Ya. Apalagi yang di depan influencer, yang di depan adalah buzzer. Jadi presiden dapat umpan balik tentang strategi melalui buzzer, melalui influencer kan. Ajaib. Nah, kalau situasi new normal ini yang didengungkan oleh pemerintah itu betul-betul diterapkan, karena kan sekarang masih kelihatannya masih ada evaluasi gitu ya. Apa yang Anda bayangkan akan terjadi? Kalau diterapkan hari ini, 2 kabupaten di Indonesia Timur udah pasti berantakan itu. Karena soal-soal yang mereka tuntut keseriusan, bansos segala macam itu juga belum selesai. Kalau itu diterapkan, maka Anies akan sebagai gubernur DKI akan melakukan perlawanan naratif lagi itu, dan ini akan memusingkan lagi karena kita baca sinyal-sinyal itu setiap hari ada semacam pembangkangan sosial berskala besar dari pimpinan-pimpinan daerah PSBB. Ridwan Kamil juga saya kira kasih poin kritis karena menganggap pemerintah pusat terlalu terburu-buru. Jadi semua kita tahu bahwa yang sedang dilakukan adalah pemaksaan new normal. Dan pemimpin lokal tahu bahwa pemaksaan itu tidak mungkin kami lakukan, kami jalankan. Karena laporannya kan ada di mereka. Nah, oleh karena itu kemarin akhirnya siapa itu orang istana bilang, "Udah kami serahkan pada gubernur. Gubernur akan serahkan pada bupati. Bupati serahkan pada camat untuk menentukan mana yang merah, mana yang kuning, mana yang biru." Nah itu artinya tidak ada new normal, karena new normal itu harus keputusan nasional. Jadi kalau new normal di satu kabupaten, di kabupaten yang lain bilang kami nggak mau new normal. Apa yang normal di situ? Kan tetap kabupaten A dan kabupaten B tidak bisa saling bertemu kan? Jadi nggak ada new normal sebetulnya. Jadi salah paradigma lagi. New normal seolah-olah itu lokasi-lokasi, bukan. New normal itu data nasional mengatakan new normal. Nah desa yang terpencil di tengah Kalimantan, ya dari awal dia udah normal karena memang nggak sampai di situ COVID-nya kan. Karena itu data nasional mesti diperlihatkan supaya ada alasan untuk new normal. Nggak ada istilah new normal DKI, new normal Bekasi. Kalau nggak nanti new normal per RT jadinya kan. Kacau. Ya. Nah, kalau di negara demokrasi kan kita sering mendengar shadow cabinet gitu ya, kabinet bayangan gitu. Ya. Kalau saya minta Anda menjadi shadow presiden gitu. Apa yang akan Anda lakukan dalam situasi saat ini?
Iya, saya nyumbang bayang-bayang saya aja udah memadai gitu, nggak usah jadi bayangan presiden. Saya menyumbang bayang-bayang untuk membayang-bayangi bayang-bayang yang tidak punya bayang-bayang. Jadi bayangin presiden mestinya ada bayang-bayang itu, apapun di belakangnya tuh ngikut bayang-bayang. Ini nggak ada, presiden jalan bayang-bayangnya nggak mau ikut. Oke. Karena menganggap wah ini ngapain ngikutin dia. Nggak jelas mau kemana. Jadi bayang-bayangnya pun takut mengikuti dia atau menjauh dari dia, apalagi saya tuh. Nah, maksud saya kalau katakanlah seorang Rocky Gerung menjadi acting presiden dalam situasi yang tidak normal, seperti apa langkah-langkah yang akan Anda lakukan? Pertama saya undang pemimpin redaksi supaya mereka akhirnya mengucapkan secara berani dan secara tanpa edit keadaan masyarakat. Karena cuma pemimpin redaksi yang tahu, wartawan yang tahu. Mereka yang dapat informasi pertama dari bupati, dari camat. Tetapi informasi mereka nggak bisa sampai di istana. Begitu sampai, istana akan bilang, ya informasi kalian bertentangan dengan keadaan APBN, jadi kami nggak akan pakai informasi kalian. Jadi kembalikan pada realitas supaya ya jangan ada dusta di antara kabinet. Jadi kabinet ini kan jadi gini gampangnya tuh. Setiap menteri sekarang lagi mengintai supaya cepat-cepat APBN itu dikembalikan pada departemen. Misalnya kemarin Erick Thohir bilang bahwa kami akan pastikan 2022 rel kereta api Jakarta-Bandung selesai dan akan diteruskan sampai ke Surabaya. Kan ini Alba udah nggak tahan ya, kontraktor udah minta proyek lagi kan gampang bacanya tuh. Jadi di antara menteri presiden menganggap bahwa ya memang itu, tetapi keadaan membagi ulang yang tersisa itu tidak mungkin dijalankan kalau kebijakannya masih bersifat bayang-bayang tadi itu. Jadi Anda buka akses informasi gitu ya. Jadi dibebaskan informasi itu yang pertama. Iya, cuman itu intinya tuh. Oh, intinya itu saja ya. Supaya hanya itu, ini semuanya terjadi karena kemacetan informasi yang disebabkan karena pengendalian informasi kan. Jadi sekaligus membuka demokrasi itu. Nah, kita baca di dalam analisis dunia, negara-negara yang terbuka informasinya demokrasi lebih mudah COVID ini ditangani itu. Itu udah diterbitkan dalam 2 hari ini, semua pers dunia buat statistik itu. Negara yang demokratis justru lebih mudah dan lebih mampu untuk meyakinkan publik. Jadi selama informasi tertutup, kecurigaan publik jalan terus. Dan udah 2 bulan publik udah tahu bahwa ini istana itu isinya adalah konspirasi kebohongan aja. Soal data, bolak-balik, soal koordinasi, soal uang ada apa nggak ada. Jadi demokrasi sebetulnya adalah vaksin publik untuk menangani ini. Dalam arti publicity aja, keterbukaan terhadap informasi publik. Dan itu fungsi dari jurnalis. Nah, bahayanya sekarang ya jurnalis justru mulai ditekan itu. Oleh jurnalis itu bagian dari provokator. Ya memang jurnalis memprovokasi supaya dibuka. Informasi dibuka kan nggak ada provokasi dari jurnalis. Jadi banyak jurnalis juga yang merasa ya kalau wawancara kritis pasti jadi saksi. Kalau narasumbernya kritis, si wartawan bilang mending menghindar daripada dianggap sebagai bagian dari persekutuan menentang negara. Nah, sekarang itu yang terjadi. Informasi publik dikendalikan, akibatnya si jurnal kriminalisasi, narasi kritis kampus juga dikendalikan, sehingga ada ancaman pembunuhan wartawan yang memberitakan soal UGM kemarin. Jadi itulah satu paket kita sekarang. Karena itu saya terangkan tadi bahwa COVID ini tertutup sebagai rahasia karena pemerintah takut untuk menyatakan secara detail apa sebetulnya problem penanganan ini. Di mana macetnya, bagaimana supaya memulihkan solidaritas, kan cuma itu kan. Solidaritas hanya bisa pulih kalau informasinya lengkap. Ya. Nggak sepotong-potong. Ya. Kalau tesis Anda bahwa keterbukaan informasi sebagai vaksin, bagaimana kita bisa menjelaskan anomali yang terjadi di Cina
yang kemudian juga yang terjadi di Amerika. Di Cina yang kita tahu bahwa tertutup, tapi kemudian penanganannya cukup bagus, tapi Amerika yang kita tahu mbahnya demokrasi, tapi justru acak-adut. Ya, sekarang karena dia pandemi, maka mata pers itu juga jadi mata global gitu. Sehingga Cina nggak mungkin diam-diam, Amerika juga nggak mungkin menyembunyikan lagi. Jadi semua yang diperlihatkan dalam 3-4 bulan ini direkam oleh dan lalu lintas informasi tidak mampir ke Gedung Putih, tidak mampir ke Istana Presiden Cina, tapi beredar di kalangan akademisi, beredar di kalangan civil society. Jadi nggak mungkin luput dari tatapan jurnalisme dunia tuh. Itu yang menerangkan bahwa Cina akhirnya mesti bilang bahwa oke, kami dan yang disebut second wave. Amerika juga begitu akhirnya kan. Wah, oke, reaksi publik menjadi sangat keras karena dianggap bahwa kalau memang mau dilonggarkan oleh Donald Trump, ya longgarkan aja. Kalau memang mau ditutup, ya beritahu apa alasan. Karena pers Amerika menuntut supaya ada keterbukaan. Dan beberapa kota lakukan itu kan. Hak kami untuk tahu kapan ini berakhir. Nah, Trump juga pasti ada dalam kesulitan semacam itu. Tapi bedanya kalau orang Amerika bikin protes, itu dijawab dengan akal sehat oleh juru bicaranya tuh. Walaupun sinis jawabannya. Kalau di sini nggak dijawab, disembunyikan terus keterangannya. Dan ada satu keterangan datang dari kantor presiden, karena di samping Donald Trump selalu ada staf ahli yang memberi note supaya Donald Trump ucapkan hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada yang dampingi selalu, juru bicaranya pinter, staf ahlinya pinter. Itu di sekeliling Donald Trump. Kalau di sini juru bicaranya bingung mau ngomong apa, mengucapkan ulang ucapan presiden sama konyolnya tuh kan. Mau membuat keterangan yang agak lain itu bisa ditegur oleh menteri yang lain. Jadi akhirnya ya dilema juga. Jadi benar tadi Hersu sebutkan bahwa ini kabinet yang hidup dari dilema ke dilema. Padahal kabinet itu punya kapasitas anggaran, kapasitas sosial, ekonomi, tetap ada di dalam tidak mampu memutuskan. Karena tadi variabelnya banyak, yang minta ini, minta itu, omnibus law di tengah krisis banyak, yang berupaya untuk nyuri diam-diam dari kebijakan yang tidak punya sanksi pidana. Perpu 1 ini yang telah jadi undang-undang juga banyak. Itu bedanya negara demokratis, dia nggak punya problem semacam ini. Nggak ada problem semacam ini dalam pemerintahan negara-negara demokrasi. Anda yakin kalau keterbukaan itu dibebaskan oleh pemerintah, itu akan menjadi salah satu vaksin yang cukup mujarab untuk menangani pandemi di Indonesia saat ini? 3 bulan lalu saya yakin, 3 bulan lalu. 3 bulan. Kalau sekarang ya pemerintah tahu bahwa itu dia akan dihajar balik karena terlalu lama. Jadi kekuatan-kekuatan politik non partai yang beroposisi akan mengeksploitasi kelemahan ini. Kan membuka sekarang artinya justru membuka kelemahan. Jadi akhirnya pemerintah terjebak lagi di situ tuh. Ya. Kalau partai ya bisa dikendalikan, tapi civil society yang beroposisi kan nggak bisa dikendalikan lagi. Jadi saya anggap bahwa ya udah ini kita bersiap-siap aja. Saya setuju untuk mulai memikirkan kemungkinan ada perubahan politik di tingkat atas itu. Dan itu adalah pelepasan energi. Jadi kalau presiden bilang, oke, saya reshuffle 3 menteri, ya mungkin itu akan sedikit melonggarkan ketegangan. Tapi kemudian publik akan tuntut lagi. Ya kalau udah menteri ya kenapa nggak saudara sendiri saja yang menyatakan bahwa saya mereshuffle kedudukan saya sebagai presiden. Baik. Oke. Gitu, jadi. Oke, terima kasih Rocky Gerung. Kita sampai ketemu lagi.